tentara iblis paling hebat. Tentara iblis paling dahsyat adalah pusat sumber kehancuran kehidupan manusia itu ada di dua hal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillah. Saudaraku seiman, para pemirsa, para pendengar mungkin kalau melalui radio, dan juga teman-temanku yang sedang berada dalam kesibukan yang bisa memantau, semoga tetap bisa bekerja dengan baik dan menunaikan tugas dengan amanah dan profesional. Baik, tema kali ini kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tentara iblis paling hebat. Dari statement yang itu menjadi judul kitab juga Ibnul Jauzi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ra'aitu min a'zami hiyalis syaitan. Saya melihat tipu muslihat syaitan paling besar, hebat. Wa makrihi, ya, jadi hiyal itu tipu daya, makr itu tipu muslihat, ya, hampir mirip-mirip. Ayyuhita arbabal amwal bil amal, orang-orang kaya dikelilingi dengan berbagai macam tulul amal wa taswif. Ya, makanya Imam Ibnul Qayyim, bukan Ibnul Jauzi tapi Ibnul Qayyim, di dalam kitabnya Makaidu Syaitan, tentara iblis paling dahsyat adalah tulul amal wa taswif, yaitu panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Makanya Allah menganjurkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taati orang yang saya lalaikan hatinya mengikuti hawa nafsu, maka akan menjadi perkaranya itu karut marut dan berantakan. Makanya Imam Ibnul Qayyim juga di dalam kitabnya Kitabun Arsalahu ila ba'di ikhwanihi, pusat sumber kehancuran kehidupan manusia itu ada di dua hal.
Yang pertama adalah menyia-nyiakan waktu sehingga orang tersebut membuahkan sikap mengikuti hawa nafsu. Dan yang keduanya adalah menyia-nyiakan hati yang akan melahirkan sikap lalai. Dan dua-duanya adalah sumber kehancuran manusia. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi tadi, wa kana amruhum furudha. Urusannya adalah berantakan, karut marut, bukan carut ya. Kalau carut itu kecil ya, hanya sekedar koresan, tetapi di sini karut marut artinya amburadul, berantakan. Ini dalam satu sisi. Wattasyagul billadzati alqati'ah, ya, sibuk dengan berbagai macam kelezatan sementara, alladzati alqati'ah, anil akhirah, melalaikan akhirah, wa a'maliha, dan segala berbagai segala pernak-pernik amalnya. Fa idza 'allaqahum bil mal tahridan 'ala jam'ihi wa hassan 'ala tahsilihi amarahum bi khirasatihi bukhlan bihi. Ya, ketika ada dorongan-dorongan untuk mengumpulkan harta dan mencari sebanyak-banyaknya, dihadang oleh syaitan dengan sikap bakhil-bakhilnya. Masya Allah. Di situ tipu dayanya orang-orang kaya. Di situ cerat jaringnya syaitan kepada orang-orang yang memiliki harta. Ya. Fadzalika min matini hiyalihi. Itu karena hebatnya tipu muslihat syaitan, wa qawiyyi makrihi, dan tipu dayanya syaitan kepada manusia. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang aneh, orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, maka makin tambah hartanya makin bakhil. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, seorang itu makin tinggi jabatannya, makin dekat dengan rakyat. Kita awali dari runut aja. Makin tambah umurnya, Masya Allah, makin tambah ilmunya, makin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin tambah amalnya, makin tambah rasa takutnya dia kepada Allah, makin tambah umurnya, makin kurang rakusnya terhadap duniawi, dan makin tambah kekayaannya, makin dekat dengan orang-orang miskin, dan makin tambah tinggi jabatannya, maka makin dekat dengan rakyat jelata. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ada bagian besar dari hartanya itu untuk Islam, untuk menjayakan agama Allah, untuk fakir miskin. Itu juga yang dilakukan oleh Zubair bin Awam yang memiliki kekayaan 50 juta dirham. Ada selalu bagian-bagian untuk kekayaan tersebut untuk fakir miskin. Utsman bin Affan bagaimana? Beliau membeli sumur orang Yahudi, separuhnya 12.000, kemudian akhirnya dibeli semuanya 24.000. Begitu juga Abdurrahman bin Auf yang penghasilannya per hari diprediksi 1.000 dirham. Dia menangis ketika mendapatkan sekian banyak harta. Mau dikemanakan itu? Ternyata disarankan oleh istrinya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ya, sekutak emas semuanya diberikan
kepada fakir miskin. Beda dengan kita, makin kaya makin bakhil, makin tinggi jabatan kita makin jauh dari rakyat, makin tinggi ilmu kita makin sombong, makin banyak amal kita makin kita kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin tambah umurnya, kita tidak mengurangi jarak-jarak kita dengan dunia secara hati, dan kita lebih dekat kepada akhirat.